DPI episode malam ini, Arsenal tikung Spursal Eze, sementara Manchester United bakal tebus Baleba. Matchday kedua dari Premier League bakal mempertemukan Manchester City menghadapi Tottenham Hotspur yang sama-sama memulai musim dengan sempurna. Dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert umumkan nama-nama untuk bela Panji Merah Putih. Mari kita analisa di DPI malam ini. Selamat malam, JM Team. Kita akan membahas begitu banyak hal yang menarik jelang match week kedua dari Premier League dan juga tentunya ada nama-nama dari Timnas Indonesia yang sudah dipersiapkan untuk kedua match nanti di International Break, dengan Kluivert juga memutuskan untuk melakukan beberapa kejutan di roster yang akan disiapkan nanti. Dan di hari Rabu kemarin, Rijal di sebelah gue dipersekusi karena punya pendapat tentang Alexander Isak. Gimana lo mendukung keputusan Isak yang cukup kontroversi ini, yang masih coba untuk mencari cara pindah ke Liverpool. Memang ini agak menerobos beberapa aturan-aturan mungkin karena kontraknya masih ada 3 musim lagi ya untuk Newcastle United. Tapi mungkin itu point of view dari Gen Z dan juga dari Rijal, yang dimana kalau ada opportunity sedikit harus masuk, walaupun agak maksa, tapi ini adalah peluang yang mungkin nggak datang 2 kali kan, Jal. That's it. Dan lo setuju dengan Isak yang masih stance-nya cukup kuat nih untuk mencari cara agar bisa pindah ke Liverpool? Gue setuju karena ini istilahnya dream move ya. Sama halnya seperti apa yang dilakukan Gyökeres supaya pindah ke Arsenal kan. Itu sebenarnya sama, dan Wisa untuk pindah ke Newcastle dengan cara yang sama. Jadi ini bukan barang baru, rasanya nggak perlu lah bilang Liverpool ini begini begitu. Rasanya ini udah barang yang udah kerap terjadi kok. Dan kita nggak boleh ngalahin Isak untuk pindah. Ini bukan hal baru, Jal. Dan tapi di hari ini lo punya 2 mungkin pendapat yang lebih senior, yang mungkin juga wise ya, betul. Mungkin juga umurnya hampir sama orang tua lo. Jelas sih. Ada Sabto dan Harpa yang akan coba mengganggu juga stance lo tentang Alexander Isak. Halo, selamat malam untuk kalian berdua. Dan halo Bro Adiani. Ini menjadi perbincangan menarik nanti tentang bagaimana kelanjutan dari saga Eberechi Eze, dari Alexander Isak, dan juga tentunya korbannya adalah Tottenham yang lagi-lagi di ghosting. Sebelumnya Gibbs White, sekarang Eberechi Eze. Dan kita juga akan bahas bagaimana di weekend ini ada pertandingan menarik di match week kedua Premier League, di mana mempertemukan 2 tim yang di match week pertama tampil begitu mengesankan. Dan kita akan melihat persaingan yang tentunya akan sangat panas tersaji dalam satu area, di mana Mo Kudus yang begitu mempesona akan bertemu dengan Ait Nouri, yang juga bagi Pep Guardiola Man City di laga yang tricky di Molineux tampil sebagai bintang, walaupun ada tekanan juga dari supporter tuan rumah. Tapi uniknya dia tidak mendapatkan bu 1 kali pun dari para supporter Wolverhampton, dengan respect mereka. Dan ini Rijal akan coba gambar-gambar dan juga akan lebih mendeskripsikan dengan detail bagaimana perjuangan dan persaingan yang akan terjadi antara Kudus dengan Ait Nouri. Hola JM Team, ini sekarang untuk mengantisipasi big match di weekend nanti antara Manchester City menghadapan dengan Spurs, kita akan membahas meng-highlight 2 pemain, karena ini pemain yang akan duel di satu area yang sama, yaitu Mo Kudus berhadapan dengan Ait Nouri. Untuk yang pertama mungkin kita akan mulai dengan Mo Kudus dulu. Ini adalah pemain yang menjadi pilihan Bung Adiani dalam urusan signing of the season, dan kita bisa melihat dia di laga pembuka ketika berhadapan dengan Burnley tampil begitu eksepsional, tampil begitu gemilang, dan bahkan dia mencatatkan sebagai satu-satunya pemain yang memperoleh torehan seperti ini, 5 chances created di laga pembuka. Dan ini sebuah pembukaan yang sangat bagus bagi dia, mengingat Spurs di laga awal tuh memang kesulitan untuk bisa mendapatkan kreativitas ya, mengingat James Maddison masih cedera, lalu dilanjutkan dengan Kulusevski juga cedera, dan ini memberikan angin segar banget dengan kehadiran Mo Kudus, pemain yang nggak gampang hilang bola, pemain yang juga rajin melakukan duel-duel, dan terbukti 5 duel dia melakukan kemenangan. Dan kehadiran dia untuk menghadirkan take-ons ini menurut gue jadi salah satu aspek yang penting, mengingat di musim lalu Spurs kesulitan dalam urusan memiliki winger-winger yang menguasai bola.
karena di catatan mereka musim lalu, mereka urutan ke-20 atau tim ranking terakhir dalam urusan dribble sukses. Jadi bisa dibayangkan winger-winger mereka kerap kali hilang bola, mereka banyak menampilkan bola di area sayap seperti di musim lalu, tapi winger-wingernya kerap kali kehilangan bola dan bisa dihukum oleh lawan dari area sini, kirim bola ke area depan, mengingat Spurs musim lalu tampil dengan sistem high defensive line, sangat tinggi. Jadi kalau winger lu gampang hilang bola, otomatis lu gampang dihukum juga sama lawan. Tapi dengan kehadiran Kudus, gue mengharapkan situasi mereka jauh lebih kuat untuk menguasai bola. Mereka nggak gampang hilang bola di situasi flank ataupun half space, dan ini bisa ditawarkan sama dia. Dan dia menghasilkan 2 assist, diselesaikan dengan sangat baik oleh Richarlison. Dan menurut gue ada benernya nih pilihan Mas Adi soal signing of the season, karena untuk standar Spurs ini jelas pemain yang bisa mengangkat level mereka banget. Dan kalau dikatakan, tapi kan musim lalu dia underperform bang, tapi di musim lalu bersama West Ham, gue rasa siapapun yang tampil untuk West Ham di musim lalu akan flop lah, karena mereka pergantian pelatih di tengah-tengah, dan Mo Kudus ditampilkan bukan di posisi terbaik dia, karena di musim lalu dia banyak tampil di area kiri, sedangkan kemampuan terbaik dia muncul ketika ditampilkan di area seperti ini, di area kanan maupun ke area tengah. Dan itulah yang membedakan Kudus di musim pertamanya dan juga di musim keduanya bersama West Ham. Jadi ini adalah pembelian yang sangat bagus untuk Spurs, dan gue rasa ini pemain yang bisa banyak berkontribusi untuk mereka, terlebih Spurs musim ini akan tampil di Champions League. Gue rasa dari Kudus cukup itu aja dulu. Ini pemain yang bakal penting banget bagi mereka, dan kita akan beranjak ke pemain selanjutnya, yaitu yang dimiliki oleh Manchester City ya, yaitu ada Ryan Ait-Nouri, pemain yang bisa dikatakan musim lalu salah satu left back paling perform juga ya dibandingkan dengan left back lain. Dan kita bisa melihat distance cover yang dia tawarkan dan bagaimana dia memenangkan bola-bola area tackle seperti ini, total ada 6 kali, dan dia mencatatkan sebagai back dengan catatan tackle terbanyak di laga pembuka. Dan menurut gue ini sebuah improvement yang sangat luar biasa, dan sekaligus menawarkan tantangan juga, karena seingat gue ini total udah 3 musim berlalu Pep Guardiola tanpa bermain dengan sistem back seperti ini ya, khususnya back kiri. Karena terakhir tipe back yang memiliki seperti sistem kreativitas seperti Ait-Nouri adalah Joao Cancelo. Itu udah 3 musim lalu, dan dia mencatatkan 2 gol serta 7 assist di musim terakhirnya. Dan Ryan Ait-Nouri menurut gue bisa menawarkan seperti itu lagi, mengingat di musim lalu dia adalah back kiri dengan catatan produktivitas tertinggi dibandingkan back-back lain, di atas Anthony Robinson, di atas Trent Alexander-Arnold, dan juga di atas Pedro Porro, dengan torehan 4 gol serta 7 assist. Total 11 gol kontribusi. Jadi menurut gue, dengan kembalinya sistem Pep Guardiola yang meninggalkan sistem yang biasanya mainin Gvardiol atau Ake di back kiri untuk bisa menawarkan keseimbangan di balance di lini belakang, mereka jauh lebih berani di musim ini dengan menampilkan back yang lebih berani tampil menyerang dan memiliki kreativitas. Dan ini dia begitu dominan di area kiri, dan menurut gue ini bisa jadi ancaman dan mengapa City akhirnya bisa kembali ke kandidat menjadi juara lagi di musim ini. Gue rasa cukup 2 itu aja. Mungkin nanti ada sanggahan dari Bung Adiani atau dari senior-senior yang ini nantinya pastinya. So, dari gue cukup sekian pembahasan soal Mo Kudus berhadapan dengan Ryan Ait-Nouri, dan kita akan bahas di DPI selanjutnya. Oke, itu tadi Rijal yang menggambarkan betapa positif penampilan dari Mo Kudus di laga pembuka, dan juga Ryan Ait-Nouri yang impactnya sangat terasa untuk backline dari Man City. Tapi kalau tadi kita udah dengar pendapat lo, sekarang sang masternya nih, guru-guru lo yang mungkin ketika lo nonton bola dulu SD udah ada di layar, lo nonton mereka kan. Nah, betul sekali. Pendapat dari kalian berdua nih tentang Mo Kudus dan juga Ait-Nouri yang memang tampil di match week pertama begitu mengesankan. Iya. Oke. Jadi begini deh. Begini deh Rizal. Oh iya. Mas Aryo nih. Ya Kudus emang dari zaman Ajax kita nonton emang fantastis lah nih player, tapi memang selalu dari sisi kanan. Kalau kita ngelihat dia betul-betul bisa nunjukin performance yang luar biasa ketika dia masuk dari sisi kanan. Di West Ham kadang main di kanan, kadang main di kiri, kadang masuk dari tengah, tapi dia selalu bisa memberikan eksplosivitas lah dari manapun dia bermain. Cuman bisa dibilang paling nyetel dan paling pas buat dia ketika dia ada di kanan, dan juga kebetulan Spurs juga
Kulusevski tidak bisa bermain di posisi itu sehingga makin klop aja ketika dia dimainkan di posisi itu. Gue setuju tentang Kudus tadi, kecuali Mo-nya kali ya. Kalau Mo kayaknya khusus buat salah aja deh. Oh iya. Sama mau marah gitu. Sama mau makan. Ya. Sama mau pulang. Tapi kalau Ed Nuri, gue justru baca beberapa ini kayaknya malah Pep Guardiola cenderung kalau Guardiola sudah fit, malah kayaknya dia mau pakai Guardiola di situ. Kita ngeliat Ed Nuri bisa tampil dominan seperti itu, emang kayaknya nggak ada gangguan berarti dari sisi Wolves. Kemarin kan Wolves banyaknya dari tengah tuh, nyerangnya dari tengah, manfaatin ketidakadaan Rodri di situ, masih membaca apakah Tijani Reinders bisa memainkan peran juga sebagai pemain yang bisa memotong serangan atau enggak, sehingga mereka ngetesnya semuanya kebanyakan dari tengah dan bola-bola yang bisa dikatakan menjadi transition yang positif buat Wolves itu semuanya kan dari tengah. Tapi kita tidak lihat ada gangguan dari sisi wings. Apakah eksplosivitasnya Ed Nuri itu memang karena tidak ada gangguan seperti itu? Nanti kalau ketika ketemu Spurs kan, nah kita tahu nih kalau dia ketemu Kudus seperti apa. Sementara dia butuh defender yang jauh lebih solid dalam sisi defense. Walaupun memang bukan posisi yang paling ideal buat Guardiola, kita tahu dia lebih cocoknya di CB, di timnas pun dia bermain seperti itu. Tapi ketika ditampilkan di kiri, dia bisa menampilkan apa yang dimau sama Guardiola. Berapa kali kan juga lo sempat ragu juga ya sama peran Guardiola ketika berapa kali dia out of position di posisi kiri. Tapi kalau dia fit, Guardiola mengatakan bahwa besar peluangnya justru bagi dia untuk menjadi starter. Tapi ya sangat menarik lah kalau memang akhirnya dua-duanya bisa ketemu ya. Kudus bisa memberikan apa yang tidak nyaman buat Ait Nuri, sebaliknya pun seperti itu. Kudus mungkin akan bisa dalam posisi yang lebih defensif ketika Ait Nuri roaming ke depan untuk bisa membantu serangan. Nah, jadi gini ya ya. Oh iya. Yang dijelaskan Rizal itu sama sekali tidak salah. Dan memang gue juga sangat intens. Bukan, memang Kudus ya. Memang Jadi nggak ada salah, Mainnya Mas. beda pemain sih. Dan tadi kita lihat statistiknya juga bagus. False-nya bahkan nggak ada sama sekali dia. Bayangkan seorang pemain belakang nggak bikin false sama sekali, tapi kemudian heat map-nya cukup positif dan ya clean sheet. Kemudian siapa lagi tadi, Reinders nggak diulas ya, tapi intinya bagus lah secara umum. Cuman kan pertama lawannya Wolverhampton, dan kedua ini baru pertandingan pertama. Jadi nggak ada jaminan nanti. Jadi hipotesa apa yang dikatakan oleh Rizal tadi dengan data yang ada itu memang tidak salah, tapi belum sempurna. Nanti ketika dia menghadapi Spurs, ya, yang mana ini merupakan previewnya, nanti kan diuji. Karena Spurs musim ini menurut gua punya kans yang cukup bagus untuk untuk speak out lah, ya, dengan menurut gua dengan kombinasi dengan seorang Richarlison yang dalam tanda kutip sempat mati suri, kemudian kita lihat kemarin dia begitu begitu cemerlang. Gua rasa mereka mungkin kalau untuk bicara gue bilang menang dari Etihad mungkin bukan enggak tapi susah. Tapi gua rasa definitely dia akan merepotkan, sangat merepotkan. Dan kalau bicara Kudus juga misalnya dari pramusim pun gue udah ngelihat dia memang sepertinya dikoneksikan kepada Richarlison. Jadi makanya gue bilang kadang-kadang pemain seperti Richarlison maupun juga di Kudus yang di West Ham musim lalu nggak terlalu cemerlang ya karena memang suasananya vibes-nya tidak positif. Tapi dengan ada Tom Frank Tom Frank ini kan dari Brentford kan sangat pragmatis ya, simple. BU mau lari, bisa cari tempat, gol segala macem, dan itu yang coba dikopi oleh Ruben Amorim di MU. Nah itu juga yang coba diimplementasikan di Spurs dengan materi yang ada ditambah dengan Kudus. Nah kembali lagi soal City ya, karena ini juga salah satu tim yang sangat berambisi untuk bisa kembali merebut hegemoninya dari Liverpool musim ini. That's why ketika ditanya oleh tim redaksi posisi gue naro kalau nggak salah tuh City itu posisi 2 atau 3 gitu ya, karena ya mereka tetap punya mentalitas. Nah masalahnya kalau kita lihat di lini belakang ini kan, atau secara umum dulu lah, Pep Guardiola ini orang yang overthinking, definitely orang yang overthinking. Berapa gue ya Genzi dong dari dia Genzi dikali 2 tapi marah nanti Genzi. Kekinian banget ya. Dia sangat overthinking. Selalu ya kita kalau sedikit flashback masih ingat ya 2021 saat final Liga Champions, saat kita berpikir mereka akan dengan mudah menghancurkan Chelsea, cuman tiba-tiba dia main tanpa DM, bisa cerbur kan. Nah dia sebenarnya hanya perlu sedikit menurunkan overthinkingnya menurut gua. Karena kalau kita lihat, nah beruntungnya menurut gua di pertandingan pertama ada Reinders yang kelihatannya
Di tengah ini setahu gua kalau Rodri fit itu Rodri aja yang firm untuk dipasang. Sisanya tuh bisa aja siapa-siapa dirotasi, apalagi dengan Oscar Bob yang cemerlang di pertandingan pertama. Kemudian siapa Marmos juga ternyata kemarin dicadangin, Reinders ya kemudian cemerlang. Ini nggak ada kepastian sebenarnya siapa yang dipasang. Tapi dengan pertandingan kemarin kelihatannya strukturnya ini udah agak kebayang 1-2 pemain nih. Kayak Reinders gue yakin akan inti lagi kemungkinan besar. Ya, dan gue di Fantasy League juga gue beli nih. Walaupun posisi gue masih di bawah lu bro. Masih bagusan lu gue tahu. Langsung gue beli, harganya juga naik. Anyway, Reinders ya itu tadi ada 1-2. Oke, mulai Reinders dapat nih. Rodri kalau fit. Di kanan kita pikir tadi Matheus Nunes, ternyata Rico Lewis. Nah di kiri tadi penyambung apa yang dikatakan oleh Mas Aryo. Kalau kita lihat selama pramusim, sebenarnya Guardiola ini agak lebih ingin memplot Guardiola ini sebagai CB. Walaupun sekali lagi dengan overthinkingan dia kita nggak pernah tahu. Mungkin nanti dilihat ada si Kudus akan merangsek ke area kanan, bisa aja Guardiola ditaruh di sana. Tapi kalau gue lihat sih dengan penampilan Ait Nuri yang cukup tenang, efisien, compact di pertandingan pertama, gue rasa itu akan kembali menjadi milik dia di left back. Dari 4 back yang ada di belakang, gue rasa sih 2 yang firm, yang agak susah digeser adalah Ruben Dias dan juga Ait Nuri. Di kanan ini yang paling paling problematik ya, bisa gonta-ganti. Dan satu lagi gue juga jujur agak terkejut Trafford yang jadi penjaga gawang. Jujur gue terkejut ya, meskipun memang ada isu terakhir. Siapa namanya tuh Ederson akan segera ke Turki kan, ke tapi dia nggak fit juga kan? Ya, lagi belum bisa pastian juga. Iya, dan whatsoever tiba-tiba si Trafford kan, which is ya itu tadi selalu gue bilang ketika kita menganalisa memang ada 10 sampai mungkin 20% bahkan lebih yang kita nggak tahu nih ya di ruang ganti itu seperti apa. Ya, Pep dengan kepercayaan kepada James Trafford sangat-sangat luar biasa. Tapi uniknya juga masih ada di market untuk bisa mencari satu lagi penjaga gawang. Sepertinya Donnarumma juga diincar. Ini 2 tim Manchester coba untuk mendapatkan autograf dari Gigio Donnarumma, padahal James Trafford yang dikatakan oleh Harpa juga tampil oke, dan ini adalah profil dari penjaga gawang yang disukai oleh Pep yang bisa bermain dengan kedua kakinya juga dan piawai untuk distribusi. Dan kalau kita lihat Thomas Frank dan juga Tottenhamnya, sepertinya memang ada yang dia bawa dari Brentford. Bagaimana sekarang agak lebih terkendali penampilan dari Tottenham, nggak lagi dengan hanya satu dimensi, tapi juga menggunakan set play, kemudian juga bagaimana long ball juga menjadi alternatif, dan sepertinya ada struktur yang sudah nyaman dimainkan oleh para pemain. Dan lo melihat Sabto dengan Mo Kudus yang sepertinya menjalankan peran dari Mbumo di tim sebelumnya, sepertinya juga begitu excel, dan kemudian bagaimana para pemainnya juga begitu menerima apa yang ditawarkan oleh Thomas Frank, yang mungkin juga dari segi kemampuan dia coaching mungkin agak lebih unggul dari Ange Postecoglou. Dan bagaimana fleksibilitas lapangan tengah ini, dengan sebelumnya menghadapi PSG ada Joao Palhinha, tapi kemarin yang main Bergvall juga outcome-nya juga begitu positif untuk Tottenham. Iya, ketika di Desember mereka dihancurkan Liverpool ya 6-3 kalau nggak salah ya dengan skor itu, dan Ainge mengatakan bahwa ya gini cara main gua, ya lo harus ikut dengan cara main gua gitu. Gua akan bermain dengan high defense line tetap seperti ini, kita bisa membuat gol tapi seolah-olah tidak memperhatikan ketika lo di counter lo menjadi apa tim lo gitu kan. Sementara Thomas Frank tuh jauh berkebalikan dari dia gitu ya. Walaupun kita melihat dari sisi build up-nya cukup rapi, lalu dari sisi bola ke depannya juga kadang-kadang high defense line juga mereka bermain gitu. Cuman kan mereka tetap adaptif ketika lawan tim yang punya transition bagus, mereka juga tetap melihat kapan gue harus betul-betul frontal ada di garis tengah apa enggak, gue harus jaga kedalaman atau enggak. Itu yang dia coba praktekkan di Spurs, dan sejauh ini para pemain bisa mengikuti gitu dengan komposisi start 4-3-3, tapi ketika diserang lo berbalik menjadi ada 5 back di belakang, itu nunjukin kualitas lo berani mengubah something yang selama 2 tahun menjadi kebiasaan dari Spurs. Walaupun kalau dari sisi offense, gue sangat memuji apa yang dilakukan oleh Postecoglou gitu kan, dengan begitu fluidnya lini belakang, tuck in 2 wingbacknya, tengahnya jadi rapet, lalu depannya begitu kenceng. Mungkin dari sisi itunya tidak seradikal timnya Postecoglou gitu, tapi paling nggak dia lebih rapi lah dalam melakukan offense. Melawan City
kayaknya dia akan lebih berpikir lagi nih untuk gimana caranya gua bisa membuat tim ini stabil. Gimana ketika tim gua maju, transitionnya siapa yang akan berada di belakang, siapa yang akan bisa menahan serangan pertama. Palingnya menjadi salah satu opsi yang menurut gua wajib ada sih di lini tengah ya. Ketika kita tahu gimana mobility dia, bahkan jauh sebelum dia ke Munchen justru tampil luar biasa ketika bisa sama Fulham gitu ya. Ini gue rasa dia akan tetap dimainkan sebagai pemain yang bisa menyaring serangan-serangan terutama dari tengah yang kemarin banyak muncul juga dari City. Mereka banyak create chance dari sayap tapi yang begitu mematikan justru serangan-serangan yang menusuk dari tengah. Ini yang kayaknya akan coba diwaspadai oleh Thomas Frank dan gue rasa para pemainnya cepat kok adaptasinya. Serangannya seperti apa, siapa yang di depan tampil dengan begitu eksplosif gitu, tapi ketika by the time mereka harus bantu bertahan, banyak juga yang ikut mundur juga. Jadi gue rasa keseimbangan ini yang coba dikompromikan oleh Thomas Frank dan bisa diadaptasi langsung oleh para pemainnya. Ya, dan bagaimana excel juga para penampil di backline-nya. Pedro Porro, Cuti Romero tampil bagus, Mickey van de Ven. Harpa mungkin sedikit prediksi tentang jalannya pertandingan nanti City dengan Spurs. Kedua tim yang sudah tampil baik di match week pertama harus ketemu untuk memperebutkan 3 poin. Apakah akan ada keunggulan dari segi bagaimana Pep mempersiapkan timnya di home untuk bisa meraih kemenangan? Apalagi tadi Reinders sudah tampil dengan begitu luar biasa dengan goal involvement yang dia tampilkan di match pembuka di Molineux. Ya, pertama gue mau bilang ini pertandingan yang menurut gue seru. Gue senang lihat dua tim ini bermain sebelum nanti ke prediksi ya. Terus kedua, gue mau bilang mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu sekian puluh tahun gue melihat manajemen Spurs melakukan keputusan yang berani, gambling, tapi menurut gue benar dengan memecat Ange Postecoglou dan menunjuk Tom Frank gitu. Nah, untuk pertandingan besok, gue konsisten tadi di awal mengatakan ini pertandingan yang akan berat buat City. Tapi kalau kita lihat secara mentality, kemudian juga secara materi, memang nggak bisa bohong. City lebih banyak, lebih unggul. Mereka juga punya kedalaman selain juga tuan rumah. Jadi dan dengan gaya bermain yang terbuka, gue rasa sih ini bakal banyak gol dan kemenangan mungkin akan milik City. Gitu. Mungkin ya kalau mau bilang skor mungkin 2-1, 3-2 lah. Ketat ya, hanya ada satu gol ya, tapi banyak, yang membedakan. Iya, kemungkinan besar kalau menurut gua. Sabtu tipis saja untuk prediksi. Sebelum Rijal juga tipis. Tipis. Walaupun historically sulit ya buat City ketika menghadapi Spurs beberapa pertandingan tuh malah tim yang paling sering mengalahkan Pep Guardiola nomor 2-nya tuh Spurs dengan 9 kemenangan sementara Liverpool 10 kemenangan ya. 10 kali kalah dia lawan Liverpool, 9 kali kalah lawan Spurs. Artinya memang tim ini punya something untuk bisa mengakali apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola gitu. Cuman gue ngelihat City di awal musim ini mencoba untuk find their rhythm dan mereka sudah dapatkan itu langsung di game week pertama sehingga gue rasa ini akan mereka bawa ketika mereka tampil di Etihad. Tidak mudah karena Spurs kayaknya punya potensi untuk bisa mencetak gol juga sehingga ya gue kayaknya identik dengan Harpa sih. Kemenangan buat City tapi tipis. Banyak gol ya jadi. Banyak gol. Dua-duanya saling menyerang. Kita masih harus bisa melihat gimana City cope dengan tidak adanya Rodri terutama ketika ada tusukan dari tengah. Kemarin finishing yang buruk dari Wolves sehingga tidak membuat Wolves bisa mencetak gol gitu. Dan Trafford juga di posisinya cukup bagus gitu. Cuman kalau Richarlison yang ada di posisi itu, Kudus yang ada di posisi itu mungkin lebih sulit lagi ya bagi City untuk bisa mengawal kesulitan lini belakang mereka. Tipis sih 3 menit tadi ya, tipis-tipis 3 menit. Sekarang Rijal lebih tipis, lebih kurang dari 3 menit. Kurang dari 3 menit. Apalagi Tottenham yang udah nggak ada Son Heung-min, kemudian juga City nggak ada Kevin De Bruyne, tapi kita lihat di match pertama nggak ada impact yang lebih yang terjadi dengan hilangnya 2 megastar ini kan. Gue nggak akan kaget kalau seandainya besok bisa upset Spurs menang dari City karena mentalitas mereka kan setiap kali ada pergantian pelatih tuh manajer bounce-nya bagus. 3 game pertama Santo 3 kemenangan, 3 game pertama Mourinho 3 kemenangan. Begitu pula dengan Ange Postecoglou unbeaten sampai November. Jadi kayaknya Spurs kalau setiap momen begini bisa peluang untuk menyulitkan. Tapi lawannya Pep
Pep yang sekarang Nah, itu dalam dia. keadaan terluka gitu kan. Dan Terluka. dia biasanya selalu memenangkan lagi trofinya. Respon. Tapi 4 tahun terakhir ketika di Etihad, musim lalu Spurs menang 4-0 lawan City, musim sebelumnya juga hujan gol 3 sama, musim sebelumnya City menang 4-2, di musim sebelumnya lagi Spurs menang 3-2. Jadi dalam 4 tahun terakhir, City hanya menang 1 kali ketika tampil di Etihad berhadapan dengan Spurs. Dan menurut gue, Spurs ini punya mentalitas ketika pergantian pelatih yang oke, dan di pertandingan besok, gue rasa bisa lah Spurs menyulitkan City di pertandingan awal nih. Iya, itu dia. Rijal yang berbeda pendapat dengan dua seniornya. Dan juga Thomas Frank pernah mendapatkan hasil positif di Etihad ketika menjadi manajer dari Brentford. Ini bisa menjadi modal juga buat Thomas Frank besok untuk berlaga dengan Tottenham Hotspur ya. Dan kita akan menuju ke yang nyawer dulu. Ini penting untuk di-mention, dan karena gue udah umur, gue harus pakai ini. Bisa dibantu Biar lebih jelas nih. Ya, kalau gue lagi pakai kacamata, lo dulu dong. Gue bantu nih Mas Adi ya. Untuk pertama ada Rp25.000 dari Madrid TV. Pertanyaannya, Madrid gimana TV. penampilan Madrid di pertandingan game week pertama kemarin? Apakah cukup meyakinkan menurut para pandit? Boleh, gue duluan ya. Ya, iya dong. Game pertama ya boring sejujurnya, menurut gue boring, tapi ada banyak positifnya lah. Contohnya seperti Dean Huijsen menurut gue sangat positif, dan area lain untuk bantu menyerang itu masih kesulitan. Jadi time will tell untuk bersama Madrid bersama Alonso-nya. Jadi masih boring tapi masih akan berkembang juga pastinya. Ya kalau gue bilang untuk pertandingan pertama memang secara hasil ya tetap menang kan, tipis ya. Tapi kalau dari permainan memang ya sangat jauh dari Madrid. Cuman as usual dari udah puluhan tahun yang terjadi, not only Madrid, Barca, ya begitu awal-awal begitu pelan-pelan tapi lama-lama juga mereka nanti akan ada di atas. Oke. Ya, setuju. Masih belum yakinkan sih. Ya. Gue lebih berharap lebih dari Madrid, tapi lo namanya juga Osasuna, ini tim yang emang pain in the ass ya kalau bisa dibilang buat Bogey tim-tim. team. Iya. Emang kita boleh ngomong Penny Diaz. Kalau Sabtu boleh. Tim-tim besar La Liga selalu kesulitan ketika bertemu Osasuna maupun home apapun away gitu. Jadi ya win is a win. Untung mereka dapatkan kemenangan itu. Ya walaupun kontroversial juga, Ya. banyak yang mengatakan. Tapi ya Madrid emang startnya bisa dibilang slow, terutama apa yang coba ditawarkan oleh Xabi Alonso. Banyak yang mengatakan bahwa lu kebanyakan mainin possession, bola depan balik lagi belakang, bola balik belakang. Tapi yang itu yang memang dimau sama Xabi Alonso gitu, dibandingkan daya direct yang selama ini mereka mainkan bersama Ancelotti. Berikutnya 25.000 dari Helmi Purnomo @gmail.com. Menurut para pandit, gimana penampilan Mas Tentuono semalam? Apa pantas jadi starternya Madrid? Jauh lah ya, kalau untuk starter masih belum. Emang dia mengesankan di pertandingan pertama, tapi untuk bermain di posisi tersebut gue rasa butuh banyak penyesuaian. Apalagi bukan soal dari dirinya doang, tapi gimana dia bisa mengeluarkan penampilan terbaik dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu masih jadi PR banget di partai pembuka menurut gue. Ya selama nggak ada Rodrigo, sementara masih Brahim Diaz yang main, ya gue rasa dia have a chance ya untuk bisa tampil di posisi itu. Karena kan emang Madrid masih mencari pemain yang betul-betul bisa nyetel untuk bisa tampil solid bersama dengan Mbappe dan juga Vini. Apa ya? Cross position mungkin Toni Kroos yang hilang, belum ada penggantian tepat. Mas Tantuano belum lah. punya Ya mungkin ke arah sana bisa ya. skill set yang mungkin mumpuni karena dia juga bagus dengan ball feet dan juga punya range passingnya oke. Iya kalau kita lihat mungkin atribut itu ada di sana, tapi kan ibaratnya seperti pisau kan belum biasa ya. Dan itu kembali lagi nanti ke vibes yang ada di klub. Artinya apakah Xabi Alonso juga sabar menunggu dia untuk sampai matang, tapi kalau sejauh ini sih gue rasa masih harus sabar dulu ya. Nanti sooner or later kalau dia memang ya kadang-kadang butuh keberuntungan juga, mungkin ada yang cedera atau memang nanti dia akan lebih banyak minute play, gue rasa dia bisa akan mengisi posisi itu. Oke, berikutnya ada Budi. Lebih meyakinkan mana game play Barcelona atau Real Madrid di match day pertama ini, Jal? Nggak ada yang lebih meyakinkan sih ya. Madrid menang 1-0 memang masih belum meyakinkan, dan Barca gue rasa berat untuk bisa menentukan standar suatu tim apabila menangnya lawan 9 orang. Jadi gue rasa di game week pertama belum bisa ditentukan siapa yang lebih baik, dan ini tim yang masih akan berkembang. Tapi kalau Barcelona dari segi penyerangan masih Barcelona yang sama kayak musim lalu. Jadi itu positifnya buat Barca. Kalau untuk Madrid masih banyak penyesuaian, tapi mainnya gue udah suka sih. Iya, gue rasa walaupun Barca nggak menghadapi lawan yang sama ya secara jumlah ya, tapi tetap aja dengan jumlah torehan gol yang lebih banyak, gue rasa ini salah satu indikasi. Tapi benar kalau harus kita take a side untuk melihat mana yang lebih bagus, gue rasa terlalu dini untuk menilai itu.
Sama-sama belum bagus. Jelas sih itu ya. Iya. Belum memuaskan ya, karena Belum ya memuaskan. biasa match week pertama masih ada penyesuaian juga. Tapi ya tetap menang 3 poin. Pelatih barunya Xabi Alonso dan Real Madrid, dan para penggemarnya tenang aja karena Xabi kita sudah tahu kualitasnya, dia Iya. paham betul apa yang dibutuhkan oleh Real Madrid untuk bisa di musim ini tampil menantang untuk bisa mencegah Barcelona menjadi juara lagi. Jadi sabar, dan ini mesti menjadi proses di mana sang pelatih masih juga coba mengerti apa yang bisa ditawarkan para pemainnya. Dan berikutnya kita akan menuju lagi ke transfer window, dan ini menjadi satu perbincangan yang sangat-sangat panas. Selalu ada tadi udah dibuka dengan Alexander Isak, ada Eberechi Eze yang bukan tiba-tiba sih, sudah dari pekan lalu katanya sudah setuju untuk bergabung dengan Arsenal, walaupun Tottenham Hotspur ini sempat digadang-gadang akan menjadi tim yang bisa mendatangkan dirinya, pun juga dengan bagaimana Manchester United yang berupaya untuk bisa mendapatkan satu lagi gelandang dan juga penjaga gawang yang sepertinya akan bisa membuat season mereka semakin membaik harapannya. Dan yang diincar ada Carlos Baleba, ada Adam Wharton juga sebagai plan B-nya, ada juga Stella yang dari Stuttgart juga menjadi plan C sepertinya. Tapi 3 nama ini terus beredar dan sangat luar biasa sebenarnya penampilan mereka untuk masing-masing tim yang mereka bela, dan juga penjaga gawang di mana masih ada potensi untuk mendatangkan Donnarumma mungkin menjadi salah satu alternatif kalau memang Emi Martinez sudah benar-benar ditutup pintunya oleh Aston Villa. Dan kalian bertiga melihat tentang Manchester United, kenapa nih ingin banget mendatangkan Baleba yang memang tampil begitu energetik di lapangan tengah dari Brighton, lo Jal? Yap, gue sangat ngefans dengan Baleba dalam beberapa musim terakhir ya. Dia pergantian pelatih dari Hurzeler ataupun dari sebelumnya, dia bisa menampilkan performa yang sama gitu. Jadi gue suka banget dengan permainan dia, dan apabila kita berkaca di game pertama MU menghadapi Spurs, kayaknya plannya udah jelas ya. Mereka bypass lini tengah gitu. Lini tengah itu nggak perlu diajak untuk build up, untuk bantu serangan banyak-banyak, tapi mereka lebih banyak kirim bola, cari Mbemo ataupun nyari si Matheus Cunha, karena mereka kerap kali menampilkan permainan seperti itu di game week pertama. Dan ketika situasi transisi butuh pemain kayak dia menurut gua, karena lu nggak bisa berharap dengan Casemiro pemainnya sangat hebat untuk jalanin peran itu, tapi Casemiro udah bukan Casemiro yang sama lagi untuk jalanin peran itu. Jadi mereka butuh upgrade, dan gua rasa Ugarte pun juga bukan jawaban. Itu pointless banget pembelian MU dengan Ugarte. Dan Tapi dengan memasukkan Ugarte di second half, apakah nggak semakin pointless? Karena itu makin pointless. masih ada Kobe Mainoo juga kan yang sebenarnya harusnya mungkin lebih oke lebih oke. Dan momentum mereka kayaknya makin turun ya ketika Ugarte masuk, momentum makin hilang, dan gua rasa ini pembelian yang justru bisa ngangkat level MU. Dan karena mereka bisa bypass lini tengah, nggak perlu diajak build up, dan tipe breaker kayak Baleba itu bisa menangin bola secepat mungkin. Jadi ini pembelian yang sangat pintar kalau MU bisa dapetin ini. Dan tapi Brighton kan punya reputasi kalau jual pemain tuh agak gila juga sebenarnya. Di atas Mereka 100 ya, di atas 100 naro-naronya. Tapi kalau gue bilang kalau MU bisa datengin dia, gue rasa peringkat Europe harus bisa dapetin lah. Ya, Tony Bloom sudah mengatakan bahwa not for sale Baleba. Padahal ini menjadi pemain yang juga mungkin bagi Real Madrid juga menarik untuk musim mendatang. Sepertinya akan ada perebutan antara tim-tim besar yang coba mendapatkan Baleba. Kalau memang not for sale, kenapa United masih coba? Karena mungkin sangat dibutuhkan di lapangan tengah. Kalau gue bilang di dunia transfer sepak bola itu nggak ada not for sale ya. Karena gue ya adanya for sale asal ada money. Harga yang tepat ya. Iya, harga yang tepat. Itu gue masih ingat dulu Sir Alex Ferguson bahkan ngomong Ronaldo is not for sale katanya forever. Akhirnya for sale juga kan. Sampai ada the right amount of money. The right amount of money udah. Gitu. Iya, itu sebenarnya apa sih ya? Pantun aja lah gitu. Itu satu. Yang kedua gue mau bilang Manchester United ini duitnya banyak banget ya. Kan orang menganggap mereka sedang terpuruk peringkat 15. Iya, artinya kan persepsi orang kan mereka nih kayaknya nggak ada duit, tapi dia beli Cunha, kemudian dia beli Sesko, dia beli Mbeumo, dan sekarang terakhir dia mau beli Baleba juga. Meskipun kalau menurut gua memang kalau kita lihat main gue setuju banget kemarin Ugarte datang tuh from bad to worse ya. Jadi sebenarnya nggak bad juga sih ya, Manchester United kemarin bukan cukup malah bagus menurut gua. Orang dengan segala kontroversinya. Cuman kalau terpaksa harus memilih, kalau gua mendingan lu cari kiper deh udah. Menurut gua ya. Lebih urgent. Lebih urgent menurut gua. Ya, come on, lu tanya fans Manchester United, Bayindir, oke, mau balikin Onana lagi. Onana mau ke internasional ya. Makanya jadi mau diambil lagi. Apakah dia beli Baleba atau enggak? Terus apakah dia nanti beli kiper lagi? Apa memang duitnya sebanyak itu? Gue juga nggak tahu gitu. Yang pasti kalau gua ngeliat permainan Manchester United kemarin sudah banyak perubahan, mentalitasnya juga berbeda. Dan kalau menurut gua ini juga nggak tahu, Baleba terakhir katanya agak kolaps juga, makanya mereka mulai ngelirik pemain-pemain lain yang tadi Bro Adiani sebutkan, dan termasuk juga Kamavinga. Cuma kalau menurut gua lebih urgent mereka beli kiper.
Ya, Sabto kalau melihat pergerakan di market masih dibutuhkan lagi tentunya di central of midfield pemain untuk Manchester United melihat apa yang terjadi di match pertama. Camavinga juga menjadi alternatif. Ada juga nama dari Wharton yang untuk Palace juga luar biasa di 2 laga awal musim ini. Kalau lo melihatnya dengan keadaan sekarang, apakah Camavinga bisa menjadi opsi yang akan diseriuskan oleh United untuk mendapatkan service dari Camavinga untuk United? Ya tergantung sih. Kalau Wharton kan mungkin dari sisi offense-nya gue lebih suka gitu ya. Dia punya long passing yang bagus dan juga vision dalam melihat lubang-lubang mana yang bisa kita manfaatin lalu bisa memberikan umpan-umpan daerah. Itu yang akhirnya menjadikan gol 2-2 ya buat Palace waktu lawan Liverpool. Itu kelihatan banget gimana dia bisa ngelihat lubang di antara pemain-pemain belakang dari Liverpool gitu. Di satu sisi butuh pemain kayak gitu karena Casemiro mungkin di musim pertama dia datang dia begitu. Dia masih bisa nunjukin capability dia untuk memberikan umpan-umpan untuk behind the backline lawan, dia kirim-kirim bola-bola seperti itu masih bisa gitu. Dan akan sangat menggiurkan ya kalau dia bisa memberikan itu buat Cunha ataupun buat Mbemo gitu. Tapi kan kita udah nggak ngelihat Casemiro yang sama tadi Rizal bilang, bukan Casemiro yang kita lihat jangankan di Madrid lah, di musim pertamanya kita udah nggak ngelihat dia yang seperti itu gitu. Ugarte kadang bagus, kadang enggak, kita nggak pernah lihat konsistensi dari dia gitu. Jadi wajar ketika ada pemain yang emang dicari untuk mengisi posisi itu. Kalau kita bicara pemain dengan kualitas yang bisa dibilang konsistensinya lebih bagus, Camavinga menurut gue lebih konsisten gitu. Walaupun ya lo bicara Madrid, sulit untuk lo mencari konsistensi ketika lo posisi lo aja diubah-ubah gitu. Lo kadang di tengah, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang, bek kiri. Berapa kali dia memainkan posisi-posisi yang berbeda gitu. Sementara kalau dia ingin memainkan gaya yang seperti itu, ya tergantung nih lo mau pemain atau gelandang bertahan yang bisa bermain seperti Casemiro ataupun seperti Ugarte. Tapi kalau lo punya pemain yang untuk projection ke depan dengan harapan di depannya nanti posisinya si Bruno akan lebih advance ke depan, ya lo butuh pemain di tengah yang bisa ngirimkan umpan-umpan itu. Kalau dari pilihan sih, gue lebih ke Camavinga ataupun ke Wharton. Gue sih lebih ke situ ya. Kalau lebih masuk akal ya untuk diambil saat ini ya. Mereka butuh. Gue juga kalau terpaksa harus beli DM Camavinga. Sama. Jauh fleksibel juga, bisa main multiple position. Experience di Madrid juga nggak bisa bohong lah. Yeah. Dan kalau lo lihat Jal dengan harus juga berpindahnya beberapa kepingan nih dari roster Manchester United, masih ada Anthony yang mungkin juga akan mendekat lagi ke Real Betis, kemudian juga Alejandro Garnacho yang udah mereject ke Bayern Munchen, ini juga sensasional, dia tidak mau pindah dari Inggris. Chelsea menjadi pilihan dari Garnacho gitu kan. Tapi kan kalau bagi United memang ada installment yang mereka biasanya lakukan untuk bisa mendapatkan pemain, makanya ada banyak dengan jumlah transfer yang cukup tinggi gitu kan. Tapi melihat situasi sekarang, sebetulnya apakah perlu langsung berpindah dulu nih Garnacho dan Anthony sebelum Manchester United bisa lagi mendapatkan pemain baru? Gue rasa perlu untuk di offload dulu ya, karena untuk generate money dan itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan MU belakangan kan, karena mereka selalu sulit untuk menjual pemain. Biasanya kalaupun jual harganya udah devaluasi jauh banget. Bahkan contoh kayaknya Ugarte bakal calon-calon begitu tuh. Kayak kalau dijual paling lakunya cuma 20 juta, 30 juta lah. Ada Højlund juga ya? Ada Højlund juga yang pasti akan di offload juga. Jadi menurut gue kalau kita berkaca dari game pertama, gue nggak bisa memetakan posisi Garnacho itu bakal di mana gitu. Kalau kita berkaca dari game pertama lawan Arsenal, gue sama sekali nggak kebayang Garnacho bakal main di posisi mana. Jadi gue rasa sangat make sense kalau dia akan dilepas untuk bisa dapetin uang, dan Chelsea punya reputasi kan bisa kalau ada market opportunity mereka bakal datengin pemain itu. Bahkan pemain-pemain yang sebenarnya kita udah tahu persis kayak ini bukan main untuk Chelsea, udah nggak bakal main untuk Chelsea, tapi tetap dibeli gitu sama mereka. Itu sesuatu yang mereka banget belakangan dan tujuannya untuk bisa dijual lagi lah atau apalah. Tapi kalau untuk bagi MU ini lebih urgent untuk dijual, dan gue rasa itu perlu untuk bisa mengumpulkan uang untuk break the bank menurut gue. Break the bank untuk siapa? Untuk Baleba. Kalau pilihan gue Baleba, ini pemain yang bisa ngebantu mereka. Kalau kita berbicara kalau untuk Amorim mungkin kasih 2-3 bursa transfer, tapi kalau sampai Baleba datang, ini akselerasi ibaratnya. Menurut gue akselerasi sangat cepat, program akselerasi, dan menurut gue ini tim yang udah hampir jadi banget kalau sampai ada Baleba. Jadi perlu jual Højlund, perlu jual Garnacho, jual Anthony juga untuk generate atau break the bank
patahin lah rekor bursa transfer Liga Inggris untuk seorang Baleba. Ini pemain yang bisa ngangkat level banget menurut gue. Iya, Baleba bisa membuat United yang tadinya mungkin potensi finish di 6 atau 7 bisa naik 3-4 peringkat. Wow. Kalau Baleba, tapi kan harganya juga ya spektakuler lah. Tapi Tiga-tiganya ketawa semua. Tony Bloom bisnismen yang luar biasa. Dia sudah mampu menjual begitu banyak pemain dengan angka bahkan ada 3 angka seperti Moises Caicedo. Tapi cuman gini ya, Manchester United ini kayak ibu-ibu pejabat gitu loh, yang sanggulnya tinggi. Jadi kalau lu datang ke pasar itu harga langsung naik. Tapi kalau dia kemudian ada barang yang nggak kepake, dia jual ke pemulung, itu pasti harganya udahlah Bu segini aja gitu. Masalahnya di situ. Kendalanya di situ. Jadi lu ketika beli lu mau nggak mau kan butuh lah dengan peringkat 15 dan segala macam loophole yang ada. Lu mau nggak mau beli, begitu beli harganya harusnya 30 juta, 50 juta dan seterusnya. Begitu lu offload juga gitu. Alah udahlah, nggak usah 10 aja dia dari mau tuh. Sementara kan harga valuasinya Garnacho juga mungkin nggak semurah yang di price taken oleh Manchester United gitu. Kalau Baleba kan masalahnya kan 15% itu ya, yang harus dibayarkan oleh Brighton ke Lille. Itu kan makanya harganya dari 80 hampir 90 itu bisa di atas 100 gitu kalau mereka dijual gitu. Nah itu kan akhirnya mikir-mikir juga kali ya MU ya untuk membeli pemain seharga segitu dengan potensi yang bagus on paper, bagus di lapangan, tapi apakah di MU-nya jadi bagus? Nah itu kan menjadi masalah. Manchester United menjadi tim yang sering nyumbang ke Lille juga. Leny Yoro juga sama kan, dengan adanya dana yang dia gelontorkan cukup banyak untuk sang pemain muda yang sekarang tampil juga lumayan oke di awal musim. Dan kita akan menuju ke Arsenal. Kalau tadi Manchester United masih akan sangat cair, Arsenal juga sama, menuju ditutupnya window, bahkan mampu menikung di saat-saat akhir dengan membuat Tottenham Hotspur. Ini mungkin hanya Spurs aja nih, tim yang bisa tadinya hegemoni juara Europa League, tapi juga dari Daniel Levy bisa langsung menghancurkan harapan para supporternya dengan sangat cepat, dengan mereka di ghosting oleh Gibbs White, dihajar lagi oleh Eberechi Eze, dan Arsenal yang sepertinya akan keluar sebagai pemenang luar biasa di window kali ini dengan signings mereka. Masuknya Eze dengan adanya kendala cedera bagi Kai Havertz ini juga langsung membuat mereka cepat sekali untuk mengamankan jasa dari Eberechi Eze, apalagi Ademola Lookman juga di link untuk bisa bergabung dengan Arsenal. Memang ini serius sekali Arteta, dan mungkin ini menjadi musim di mana dia wajib untuk mendapatkan trofi Premier League buat Arsenal. Kalau kita lihat 2 musim lalu, ini kan sebenarnya area yang nanti akan di cover oleh Eze di sisi flank ya. Mungkin Martinelli, mungkin dia juga bisa menyisir kanan, tapi setahu gue dia banyak menyisir di kiri kan. Nah Martinelli ini kan area yang sebenarnya 2 musim lalu atau mungkin 3 musim lalu ini cukup menjanjikan. Tapi kemudian nggak tahu kenapa 2 musim lalu turun dan gua rasa kita beberapa kali juga sepakat mengatakan kalau sampai Arsenal gagal juara musim ini, kemungkinan ini akan menjadi musim terakhir Arteta. Jadi mungkin dia taruh semua taruhannya, dia maksimalkan potensi untuk duit untuk beli pemain, dan ya itu tadi terakhir mereka udah dapet Gyökeres walaupun penampilannya sangat jauh dari harapan di pertandingan pertama, nahan bola aja lepas. Ya udah ada peluang Eze yang mungkin puzzle-puzzle udah keisi semua nih. Walaupun mungkin satu catatan Odegaard yang gue masih belum melihat, kemarin jelek banget, tengahnya juga kurang ya. Tapi kan again ini pertandingan pertama, hanya indikator awal, bisa aja nanti berubah dan gue selalu ingat apa yang dikatakan, sering banget gue ngomong di sini, apa yang dikatakan Ferguson zaman dulu. Dia bilang gue nggak masalah setengah musim awal tuh shaky, tapi kalau musim kedua itu zero tolerance. Makanya kan MU kan selalu gitu kan, ngejar sering kali seperti itu. Jadi it's a good start buat Arsenal, dan kemudian penambahan pemain juga dengan datangnya Eze look promising. Tapi again nanti kita akan lihat di 5 pertandingan awal, 10 pertandingan awal, dan bahkan sampai pekan 38. Karena kita udah tahu beberapa musim terakhir Arsenal ini jagonya mengawal piala, tapi tidak merebut piala. Sabto, kalau melihat Eberechi Eze yang bergabung dengan Arsenal setelah schoolboy-nya juga di Arsenal, sepertinya ada gap 15 tahun, dia tumbuh berkembang menjadi pemain yang hebat untuk Crystal Palace. Dan ini pemain yang memang di 2 musim terakhir menunjukkan kapasitasnya dan sangat layak untuk bergabung dengan tim di level elite seperti Arsenal. Tapi untuk Eberechi Eze sendiri, memilih antara Tottenham Hotspur dengan Arsenal,
Apakah ini menjadi keputusan bijak? Karena kan kalau di Tottenham automatically dia menjadi go-to player, menjadi pemain utama, big guns-nya untuk Thomas Frank. Tapi kalau di Arsenal dia harus nggak ada beban. Pressure juara. Nah, kalau di Arsenal dia harus buktikan diri karena tadi masih ada Gabriel Martinelli, masih ada Trossard juga. Ya, Trossard. Nggak automatically dia akan langsung mendapatkan pos sebagai pilihan pertama di line up Arsenal. Kalau gue sih akan langsung ngasih dia automatic spot di Lihat Martinelli di begitu line-up. Iya. Eze berapa kali dia ngacak-ngacak Liverpool ya. Aduh, emang ini pemain yang Eze and Semenyo. ya, yang bisa Semenyo. melakukan. Sebelumnya dulu ada Olise ya. Olise, Selalu bisa menyulitkan gitu. Tapi ya Eze terbukti tanpa Olise pun bisa juga ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa gitu. Gue rasa ini edition yang luar biasa. Bahkan gue bisa mengkoreksi Arsenal mungkin naik 1 tangga nih. Kemarin gue bilang kan peringkat 3, kayaknya peringkat 2 nih Arsenal. Ya, tetap peringkat 2. Tetap kan Janggal sih itu. sama Juaranya sebenarnya. tetap City tapi. Janggal sih. Kayaknya selama ini Arteta kayaknya diem aja gitu. Kayaknya ini nggak pernah mau beli pemainnya. Akhirnya dibuktiin ya di musim ini. Pembeliannya ya apa yang emang lo mau dari sisi offense gitu kan. Dia dapat Gyökeres, dia dapat Eze akhirnya. Gyökeres ya mungkin masih butuh waktu untuk adapt ya dengan sistem yang agak sedikit berbeda mungkin dari yang biasa dia mainkan gitu. Tergantung apakah Arsenal mau adapt dengan gaya Gyökeres, apa Gyökeres yang nantinya harus adapt seperti yang dia mainkan ketika laga lawan United, jauh lebih wide gaya bermainnya, tapi sama sekali nggak kaku dalam memainkan peran itu. Tetap bisa dia memainkan peran itu gitu. Cuman masuknya Eze gue rasa dibanding Martinelli, dibanding Trossard, dia bisa memberikan daya dobrak yang lebih dibanding kedua pemain ini secara konsisten. Sementara itu kan yang dibutuhkan Arsenal. Lo sewaktu-waktu punya Martinelli bisa melakukan itu, tapi nggak week in week out. Trossard pun seperti itu. 3 games in a row dia bisa ngacak-ngacak dari kiri masuk ke tengah bikin gol, tapi nggak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau Eze, gue rasa ini pemain yang bisa memberikan itu buat Arsenal week in week out. Makanya kenapa starter adalah jaminan buat dia di posisi kiri. Nanti kalau sudah berjalan waktu, entah mereka unggul, entah mereka butuh perubahan di sebuah laga, ya Martinelli masuk, Trossard masuk, itu akan memberikan impact juga, bahkan bisa menebalkan impact offense daripada Arsenal. Gitu. Cuman dari startnya, menurut gua pilihan utama Eze sih. Ataupun mengganggu Odegaard juga ya, karena Odegaard separuh musim kedua dan start ini kayaknya gue agak meragukan Odegaard gitu. Mungkin Eze dia bisa masuk juga dari tengah. tengah. Tapi yang bikin gue janggal gini sih Mas, kalau kita berasumsi kalau ini adalah pelengkap puzzle, kita kan selalu ngomong gini, ini pelengkap puzzle bagi Arsenal. Arsenal tanpa puzzle yang lengkap peringkat 2. Kenapa bisa mikir kalau puzzle-nya udah lengkap masih peringkat 2 juga menurut gue gitu. Karena yang lain kan berbenah juga. Tapi nggak sekuat Arsenal gitu. Ini tim yang udah jadi 3 musim mereka bisa menunjukkan konsistensi peringkat 2. Tim yang udah jadi, yang keluar juga paling siapa yang keluar bukan pemain utamanya. Jadi Karena puzzle-nya kan kita tetap butuh waktu kan untuk dibuktikan. Diasumsikan ini mengisi di puzzle. season ini menurut gua belum buat Arsenal gitu. Tapi the next season ya bisa jadi ini barang jadi ini setelah puzzle itu lengkap gitu. Setelah pelatihnya diganti. Atau pelatihnya diganti. Ya nggak pernah tahu juga ya setelah bisa juga. Khawatirnya bakal jadi the one that got away gitu musim ini gitu. Karena musim turut-turut mereka main tanpa striker bisa peringkat 2. Menurut gua akan sangat aneh ya apabila mereka udah ada striker, keinginannya udah dipenuhin tapi peringkatnya nggak naik-naik juga gitu. Karena hal senada kan juga dilontarkan sama Thierry Henry kan. Ini ibarat sebuah fondasi gedung, ya kita pengen lihat puncak gedungnya gitu. Mana puncak gedungnya kok nggak jadi-jadi ininya. If you push tim juara itu sampai limit terakhirnya kayak peringkat pertama poin 97, peringkat kedua 96, gua rasa itu akan diterima oleh fans gitu. Lo push to the limit, tapi yang membedakan cuma 1 poin gitu di akhir. Kayak Liverpool tahun 2019 ya. Sama City. Sama City kan Gitu juga ya. pernah seperti itu gitu. Tapi fine aja Liverpool dengan itu dianggap sebagai sebuah kondisi di mana poin seperti ini di masa-masa lalu kita juara loh. Di masa United menjadi juara jarang tuh 97 poin gitu kan. Tapi ini bisa jadi bagi Arsenal menurut gua kenapa dia nggak menjadi juara di musim ini, tapi dia bisa push tim lain sampai limit terakhirnya. Kalau limit Kalau pun kemarin kan dia nggak nge-push sampai limit musim terakhir. sama Liverpool kan Liverpool sisa 4 game mereka udah juara. Musim yang 2022-2023 musim sisa 3 game 4 game udah juara. Jadi cuma satu musim sebenarnya dia nge-push sampai limit di musim 2023-2024 ketika saat itu bertabrakan dengan Everton di kandang ya. Tapi selain itu mereka udah 4 game 5 game terakhir udah kehilangan kendali gitu Mas. Dan bahkan di musim yang 22-23 unggul 8 poin di sisa 7 game. Menurut gue itu agak kebangetan sih sebenarnya. 8 poin lu unggul sisa 7 game
lu hilang kendali gitu. Menurut gue dengan udah banyak materi seperti tracknya. ini gue rasa nggak akan ada tuh kondisi-kondisi seperti itu tuh di Arsenal. Asumsi kalau udah unggul poin nggak kekejar Iya, lagi. iya. Karena masalah Arsenal kan juga yang musim lalu ya, bukan musim-musim sebelumnya mereka terlalu nyaman ketika udah unggul gitu. Ini sesuatu yang dilontarkan juga sama Roy Keane dan di musim lalu mereka kehilangan 21 poin dari situasi unggul dan menurut gue itu angka yang agak kurang karakteristik Arsenal banget karena musim sebelumnya mereka udah unggul 1-0. Kayaknya lu udah menyingkirkan kemungkinan lu bisa balikin keadaan deh. Tapi di musim lalu, musim terakhir, itu musim yang gampang banget untuk digoyang Arsenal. Kayak lawan Bournemouth mereka unggul 1-0 dibalikin 2-1. Lalu lawan Brighton mereka unggul 2 kali juga mereka dikejar lagi sama Brighton. Jadi musim lalu di luar karakteristik banget Arsenal menurut gue dari segi defense. Tapi di musim ini menurut gue ya pembuktian segalanya akan tertuju ke Arteta dan lu udah dikasih apa yang lu punya dan bahkan gue ngeliat datanya juga mengagetkan juga ya ketika dia sudah total 1 billion ini pelatih yang gapnya udah sama peringkat 2-nya jauh banget gitu Sama soal juga pengeluaran. Jauh banget, peringkat satunya 1 billion, peringkat 2-nya 540. Iya. Jadi 50% Dan satu jaraknya. hal lagi ya, kalau kita bandingin musim lalu Arsenal bisa peringkat 2 sebenarnya bukan karena dia yang bagus menurut gua. Karena juga Man City-nya lagi kendor. Kalau musim sebelumnya lagi sebenarnya itu salah satu bahkan mungkin penampilan terbaik Arsenal di bawah Arteta. Tapi kita tahu kan mereka banyak berapa kali kehilangan poin lawan West Ham kalau nggak salah 2-0 jadi 2-1 atau 3-2 whatever lah. Itu jadi ya tahun ini ya kita lihat aja masih ada 37 pekan, kita nggak bisa juga terlalu dini untuk mengatakan wah ini bakal berhasil, bakal enggak. Kita lihat aja akhir musim. Apalagi kan ada 4 turnamen ya. Jadi ya mungkin ditebelin juga ya ininya apa namanya pasukannya. Mungkin ada yang cedera atau apa. Tapi satu yang gue pengen tahu juga sebenarnya mungkin kalau ada yang mau nambahin ya. Apakah atau banyak nggak sih pemain yang tadinya di youth-nya di satu klub, tuh kemudian dia berkelana, terus balik lagi sukses. Yang gue tahu salah satunya Fabregas dari La Masia, dia berkelana ke Arsenal, kemudian balik lagi cukup sukses. Cuman dia di Barcelona. Banyak. Pique juga begitu. MU dulu. Pique ya. Kayak MU dulu Pique, ya. tapi kan Barcelona gitu ya. Nah, gue nggak tahu nih apakah pattern seperti Eze ini kita bicara lagi ke Eze ya, apakah bisa dia sukses juga di Arsenal? Gue nggak tahu. Ya, tapi semuanya sepakat sepertinya Arsenal nggak akan juara Premier League. Bukan sepakat berat. Arahnya ke sana. Berat. Belum lah. Nggak bisa juga kita bilang belum. Nggak bisa ya. Ya. Dan memang kalau kita lihat di window kali ini pemenangnya jelas untuk saat ini ya sampai di mana Eberechi Eze akan bergabung, juga potensi ada Ademola Lookman juga, adisi-adisi yang begitu impresif. Sepertinya Arsenal winning the window. Tapi kalau Alexander Isak masuk ke Liverpool, maka ini akan merubah konstelasi dan merubah bagaimana kita melihat Liverpool sebagai tim yang sepertinya akan sangat sulit untuk bisa disentuh oleh City bahkan oleh Arsenal juga. Ya, tapi agak khawatir ya kalau sampai dibilang league game over kalau sampai kedatangan Isak. Karena gue inget momen ketika Liverpool habis juara Premier League dengan 99 poin, itu Wayne Rooney juga pernah ngomong tuh, kalau Liverpool dapetin Thiago, the league is over. Tapi nyatanya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga kan di musim itu. Van Dijk tiba-tiba cedera, habis itu Mane-nya juga beberapa kali tersandung Covid. Jadi menurut gue agak hati-hati kalau kita bilang kalau pemain ini datang league is over karena banyak banget faktor-faktor X yang bisa Thiago terjadi. juga cedera mulu. Thiago-nya ikutan cedera-cedera mulu padahal istilahnya marquee signing banget lah, itu pembelian yang non-klub banget. Tapi itu harus hati-hati tuh di titik itu. Cuman yang pasti musim ini ya menurut gue sih salah satu musim terseru ya, dalam arti kandidatnya nggak ada yang terlalu mutlak. Iya, ya oke lah, mungkin 1, 2, 3 kita bisa reka-reka ya dari jawaban kita kemarin. Kelihatannya nih ada pole positionnya Liverpool, Arsenal, 3-nya mungkin beda-beda. Cuman kan nggak ada yang benar-benar kayak 5-6 musim lalu gitu. Udahlah pasti City 90% gitu. Jadi kalau buat gua yang paling seru adalah itu, dan kedua mudah-mudahan sampai nanti pekan ke-35, 36 masih ada 3 tim kalau perlu yang masih punya kandidat untuk juara itu. Iya, dan terus serius di market juga bagi tim-tim seperti Chelsea, Tottenham Hotspur untuk memperkuat diri karena coba bersaing juga untuk bisa memanaskan persaingan di top 4 di Premier League. Dan kita akan menuju ke saweran karena ada banyak lagi nih sebelum kita membahas tentang timnas. Kita akan melihat yang pertama dari JJ. Siapa yang paling layak mengisi starter Real Madrid di sisi midfield dari banyaknya gelandang? Tchouaméni garansi menurut gua. Tchouaméni garansi untuk defensive midfield, sedangkan untuk satunya lagi Guler layak dipasang di posisi gelandang lah. Untuk satunya lagi ini persaingan antara Valverde ataupun Bellingham sekalipun. Jadi menurut gua satu posisi masih terbuka, tapi kalau untuk yang paling garansi Tchouaméni menurut gua. Iya, dan berikutnya ada Michael, tapi ini dia nanyanya Barcelona, berarti bisa jadi ini Michel. Beda. Michel. Katalunya ya kan. Ada yang tahu Barca kapan balik ke stadion aslinya, nggak lagi di Luis Campanis nih ya. Dari kemarin isu belum selesai terus renovasinya, makanya awal-awal
main away terus, sebenarnya nggak away juga ya, bukan di stadion sendiri tapi Ya agak lama bangunnya, ada ormas mungkin yang ganggu ya. 2026 kan emang targetnya kan. Starting 2026-2027 memang initial date-nya memang seperti itu di musim depan. Ya. Tapi kalau mereka bisa early kan kayaknya nggak mungkin juga ya mereka tiba-tiba pindah stadion gitu. Kayaknya betul-betul di awal musim depan. Dan Rehan, menurut para pundit, siapa satu pemain player to watch musim ini bagi Barca dan Real Madrid? Barca ya Lamine Yamal tetap sih ya. Siapa lagi ya? Tetap ya. Iya. Emang Madrid. beli siapa? Rashford. Oh, player to watch maksudnya yang mau dibeli. Nah, yang bakal ini ya. Oh iya itu jadi ya. bintang. Lamine Yamal. Madrid, Lamine Yamal. Madrid itu siapa ya? Ya. Iya Tea. Dengan debut kemarin ya? Iya. Mas Tantuono kayaknya tuh player to watch tuh bisa tuh Madrid Mas Tantuono. Benar. Ya itu menjadi jawaban dari tadi yang nyawer-nyawer yang sudah memberikan pertanyaan. Dan berikutnya kalau ada Mr. A1, nggak enak kalau kita nggak bahas tentang timnas dan bagaimana pemilihan dari para pemain yang akan berlaga di international break yang akan berlangsung di bulan September. Ada 2 pertandingan dan mungkin ada beberapa kejutan juga dari nama-nama yang dipilih. Kita akan menanyakan kepada Harpa tentang nama-nama pemain yang ada di squad dari timnas, juga dengan mungkin beberapa nama seperti Ivar Jenner yang nggak ada di squad senior untuk international break besok. Ya, Ivar Jenner udah 2 match nggak main, tapi dia bikin statusnya sih sideline for a while. For a while tuh logika gua nggak sampai sebulan. Dia udah menjalani, udah absen 2 minggu. Jadi mungkin minggu depan dia bisa pulih tapi mungkin nggak full. That's why dia nggak dimasukin. Malah tadinya gue berpikir dia akan dialokasikan untuk U23. U23 ya. Terutama tanggal 9 September. That's why Itu bener nggak sih ada komentar dari Pak Marji kan bahwa Ivar akan main di U23. Ya, Ivar sama nah, Rafael jadi Strike gini. ya. Makanya kemarin itu mereka itu PSSI itu lama nentuin tanggal kita main tim nasional senior itu karena mereka mau ngecak-ngecak nih antara senior sama U23. Karena kalau mau jujur lebih penting U23 sebenarnya saat ini. Karena bukan Karena itu friendly ya. do or die kan. Qualifier. Terutama yang tanggal 9-nya nih. With all respect tanggal 3 sama tanggal 6 kan kita mainnya lawan Macau dan Laos. Ya anggaplah kita bisa menang, Korea Selatan juga bisa menang. Tanggal 9-nya penentuan kan. Nah, di situ dia apa namanya shuffle, dia acak-acak, dapatlah tanggal 5 sama tanggal 8. Ya. Makanya mungkin nanti tanggal 5 semua normal main yang dipanggil 27 nama itu siapapun yang diturunkan. Gua nggak tahu bisa atau enggak ya. Kemudian nanti si Hapner sama kalau Strike kan udah di sana, satu lagi siapa yang muda ya, gue lupa. Aduh, pokoknya Nathan. enggak, Nathan udah nggak bisa. Hapner sama siapa ya? Anggaplah Hapner dulu deh gue yang Jenner Raven. Siapa? Raven udah langsung U23. Nah mungkin Oh, yang Hapner dari lah senior. dari senior. Oh, iya. Yang bisa U23 nanti dia main tanggal 5, mungkin tanggal 9-nya dia main U23. Iya. Kan deket tuh iya. Surabaya Sidoarjo gitu. Jadi mungkin seperti itu karena ya itu tadi apa namanya pentingnya juga pertandingan nanti tanggal 9 gitu. Makanya juga dipilih kotanya kan deket-deketan. Mungkin seperti itu. Ya kalau melihat apa yang menjadi objektif dari Patrick Kluivert untuk 2 friendly jelang juga nanti yang sebenarnya akan terjadi pertempuran di round keempat gitu kan. Iya. Dengan tim-tim pesaing yang bersiap juga, ada yang tampil di Kings Cup, ada yang bersiap juga dengan TC yang cukup serius di luar dari negara mereka, tapi Indonesia memilih untuk berlaga di home. Ini menjadi satu approach yang tepat juga, padahal kalau kita melihat biasanya dengan banyaknya pemain yang ada di Eropa misalnya, tim-tim seperti Ghana, Kamerun biasanya akan memilih di mana banyaknya pemain yang berlaga, misalnya di Inggris, maka mereka akan tampil di stadion yang ada di Inggris. Apakah sebenarnya menjadi alternatif kalau Indonesia berlaga di Belanda justru? Enggak, kan venue-nya kan nanti kan di Saudi kan panas. Jadi harusnya kita main away sebenarnya. Makanya gue sempat mengkritik juga kan PSSI kan, kenapa lu nggak mainnya di Kuwait atau Libanon aja sekalian di Timur Tengah supaya aklimatisasi, karena tantangannya luar biasa. Satu, cuaca udah pasti. Dan itu pun 1A 1B. Kenapa? Saudi itu kan 90% mainnya kan di Saudi Pro League. Ya. Jadi approaching Oktober ini pemain-pemain udah aklimatisasi nih. Tiap hari main kita enggak. Satu. Kedua, pemain kita sebagian main di Eropa. Bulan Oktober itu, Bro Adiani udah tahu, Mas Ari juga tahu lah, Rijal mungkin nanti sering-sering ke Eropa aja. Oktober itu udah dingin. Oktober itu udah dingin. Artinya mereka datang ke Timur Tengah yang panasnya seperti itu. Kemudian jadwalnya itu mereka masih main tanggal 5. Eredivisie. Tanggal 5 paling cepat mereka sampai Jeddah tuh tanggal 6 paling cepat.
tanggal sampai gua nggak tahu sampai, gua rasa paling cepat sore atau malam. Dia nggak mungkin ikut latihan H-2. H-1 tanggal 7 official training, tanggal 8 main lawan Saudi. Yeah. Nah jadi belum lagi yang pemain cedera, kita belum tahu nih pulihnya seperti. Kalau Ole udahlah anggap aja nggak main lah. Martin Paes sampai detik ini masih ada masalah. Ivar Jenner mudah-mudahan cepet. Jadi ya gua sih pribadi agak menyayangkan ya kita main home. Cuman senangnya ya buat kita mungkin deket aja. Kita kalau ada yang mau datang ke sana tuh bisa ngeliat ya. Untuk ngeliat gitu. Ya dan juga dengan beberapa penggawa kunci yang masih belum punya klub. Max Hilhurst yang dalam 2 game pertama Twente hanya bisa nonton karena memang sepertinya akan menuju ke pintu keluar, dan juga Tom Haye yang merupakan key player di lapangan tengah tapi juga masih menunggu untuk bisa melakukan signing dengan klub yang menginginkan jasa dari Tom Haye. Lo ngelihatnya Sabto dengan 2 pemain yang sebenarnya punya influence ini tapi belum bisa tampil week in week out bagi klubnya? Iya, pastinya agak sedikit mengkhawatirkan ya. Terutama dari posisi Tom Haye, ketika kita tahu gimana Tom Haye sebelum dia punya klub, match fitness dia seperti apa, tapi setelah dia dapat klub, main secara reguler di Almer, kelihatan lagi dia bisa keep up lagi dengan kecepatan, dengan suhu, fisiknya itu kelihatan banget ketika dia bisa main secara kompetitif lagi. Nah, untuk Mes kayak kasusnya kayak Isak tapi nggak ada klubnya ya, bedanya gitu ya. Dia udah nggak mau main, dia udah ingin pindah, tapi secara kontrak kan dia masih terikat sampai summer 2026 gitu ya. Ya mau nggak mau sih dia harus menekan ego kalau memang tidak ada pintu yang mengetuk untuk tetap bermain di Twente, karena ya memang dia tetap membutuhkan permainan secara konsisten sepanjang musim. Setiap pekannya dia bermain ya semakin mengasah lagi lah apa yang sudah dia tunjukkan. Apalagi kan publik luar kan sudah melihat dekadensi dari kualitas yang dia tunjukkan kan dalam beberapa bulan terakhir gitu. Justru ini menjadi momentum buat dia untuk membuktikan lagi bahwa gue pernah loh ada di posisi 3-4 back terbaik di Eredivisie ketika musim lalu bergulir setengah musim pertama gitu kan. Ya itu harus bisa dia tunjukkan gitu. Kalau untuk Tom Haye sih gue masih bingung sih kemana sih dia destinasi yang akan dia berlabuh. Ada ya kayaknya. Mana info nih kayaknya. Dari mana dulu nih Tom Max Hilgers dulu ya. Kalau Max Hilgers yang pertama yang mesti divalidasi konfirmasi ulang, sempat kan dia dikatakan ke Crystal Palace. Tapi ini konfirmasi langsung dari klub nih, dari Twente nih. We have no news about that. Nah, dan ternyata betul kan dia nggak ada ke sana. Bahkan ya sorry to say ya, dengan disparitas Crystal Palace seperti apa, Max Hilgers yang agak sedikit drop akhir musim lalu, kayaknya agak jauh nih kemungkinan itu terjadi. Nah, masalahnya dia memang udah memasukkan transfer request. Gue mau cabut ya gitu. Oke, makanya sebenarnya beda sama Isak. Kalau dia baik-baik minta pindahnya. Makanya waktu akhir pramusim ini, pertandingan terakhir dia ada di pinggir lapangan, nonton dukung teman-teman. Cuman ya udahlah, gue nggak masukin di skema lu. Akan tetapi klub yang mau dituju pun gak jadi-jadi terus. Apapun alasannya gue nggak tahu. Apakah mungkin Max Hilgers maunya klub yang bagaimana? Gue nggak ngerti, atau nggak ketemu soal gaji. Akhirnya klubnya gini, kontraknya kan masih jalan, kan masih digaji kan. Iya. Ini gimana sih kalau emang lu nggak? Twente sendiri yang ngomong belum ada yang datang ke pintu gua. Iya, kan, ya official makanya ya. akhirnya banyak orang yang mengkritik. Ya udah lu mainin aja dia, dimasukin di skemanya. Toh juga gajinya dibayar. Itu masalahnya. Nah kalau Tom Haye itu dia akan merapat ke Asia Tenggara. Ke Bangkok United atau ke Persib Bandung. Oke. Tapi ongoing negosiasinya. Itu ada dengar pertama kali di sini. Menurut agennya. Sebenarnya dari kemarin gue tapi minta izin, boleh dibocorin gak bang katanya. Nanti dulu dijebret aja gue bocorin nanti di GMTV. Tapi kayaknya udah mulai netes dari beberapa jam terakhir. Cuman tadi gue setuju sepahaman dengan apa yang dikatakan oleh Mas Aryo. Buat gue sejelek-jeleknya dia mungkin main di Asia Tenggara, dia cepat main deh. Ini ada 40 sekian hari lagi nih. Lu dengan main reguler aja stamina lu ada isu gitu ya kan. Itu fakta, dia sendiri pernah ngomong seperti itu kan, karena di masa mudanya dia kurang apa gitulah. Apalagi dengan kondisi dia belum dapat klub. Ya mungkin di rumah dia workout tapi kan beda ya, di vibes-nya segala macam. Dan ini mengulangi apa yang terjadi juga musim lalu. Dia tak lambat dapat klub, sehingga juga fitnessnya juga menjadi isu. Jadi ya kita lihat ini banyak juga mungkin yang dipertimbangkan, tapi kalau buat gua berharap dia seperti Justin Hubner. Dia masih 29-30, ya udahlah main di Fortuna Sittard kayak atau di Heracles Almelo kayak gitu. Ya, supaya ya come on lah, kita honestly lah.
Eredivisie sama Liga BRI Super League kan pasti kan lebih Masih bagus. ada gapnya ya? Ya, jauh lah, itu Ya. kita harus akui. Dan Tapi untuk- ya, apapun keputusan dia kita hargai. Ya, dan untuk Tom Haye masih menunggu, tapi yang mungkin dalam proses adalah proses naturalisasi dari Zylstra dan juga dari Miliano Jonathans. Ini adalah pemain-pemain yang mungkin dibutuhkan karena Ole Robben ini dengan cedera seriusnya mungkin Sabto dan juga Harpa nih punya info lagi tentang bagaimana proses dari kedua pemain yang sepertinya akan cepat bergabung dengan Indonesia untuk U23 kah atau untuk tim senior nih kedua pemain ini. Ini nyari info Lagi nih, dicek, lagi lagi nyari dicek. info. Ya, nih. ini Po. Ya, Jonathan. jadi nanya soal Miliano. Kemungkinan untuk September ini nggak jadi katanya Miliano dan juga Adrian Wibowo kan yang sempat Ya, disinggung dari kan. LA ya. Nah, jadi untuk September hampir pasti Miliano nggak akan main September. Kalau untuk Oktober ya masih ada waktu kan. Nah, kalau untuk Zylstra kan kelihatannya memang paling awal diproses kan dan hari ini per hari ini juga udah abang itu udah foto-foto tuh kan. Udah mulai ya biasanya tuh hanya tinggal tunggu waktu. Cuman again kalau untuk September gua nggak tahu bisa atau enggak. September itu untuk U23 kan. Karena mungkin deadline-nya biasanya seminggu sebelumnya. Berarti Kayaknya itu nggak ngejar ya. nggak tahu kita, nggak tahu. Tergantung. Paling mungkin Dikebutnya seperti apa. Tapi biasanya kan Roro Jonggrang juga tuh. Ada yang tahu Roro Jonggrang? Kenset nggak tahu kali ya. Proses candi ya. Proses candi biasa semalam gitu. Ya, biasa lah Indonesia kan last minute kan. Biasanya gitu. Nah, buat lebih seru ya. lebih mungkin Zylstra, tapi kalau Milano sama Adrian Wibowo forget it untuk September. Ya. Gitu. Jadi masih kita nantikan aksi dari timnas kita baik kelompok umur yang akan berlaga di ajang kualifikasi dan juga tentunya tim senior dengan 2 match nanti akan dimainkan di international break berikutnya. Tapi kita punya surprise yang para pandit nggak tahu. Ini Jairo Riedeveld datang langsung untuk bisa merayakan sepertinya dia ulang tahun nih. Yang di tengah kita A1 Harpa. Jadi gimana? Harus diimbus apa gimana nih? Tim Lilin. Sekarang di appreciate dari JMTV, jadi semoga JMTV tetap kompak. Amin. Sehat-sehat semua yang penting dan makin kreatif. Happy birthday. Sukses terus. Potong dong. Oh, potong dulu. Spesial. Kasih buat siapa? Oh, closing dulu sebelum potong gue. Terima kasih JM Team yang udah menyaksikan dan juga tentunya terima kasih untuk AOI dan PT Mitsindo Viswa Pratama dan kita ketemu lagi tentunya di hari Senin.